kami di program pelajaran Alkitab yang akan membahas pelajaran Alkitab tentang sekolah sahabat kita melalui pelajaran Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita akan melanjutkan tema kita di pelajaran ke-6 tentang kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas, dan kita akan membahas spesifik di pelajaran hari Selasa dengan judul tujuan karunia-karunia rohani. Dan bersama dengan saya saat ini sudah ada teman saya, Saudara Dani. Halo Dani, apa kabar? Halo Kak Arwin, baik. Puji Tuhan, sehat ya? Puji Tuhan sehat. Kak Arwin gimana? Puji Tuhan, sehat. Sehat juga. Diberkati Tuhan. Mantap. Oke, Dani, Ya, langsung gimana, ya kita bahas pelajaran kita hari Selasa. Judulnya tujuan karunia-karunia rohani. Ya, Tapi kalau saya baca nih Dan, pelajaran kita hari Selasa ini kayaknya pelajarannya lebih mengarah ke perbedaan antara karunia rohani dengan talenta alami. Kalau di pelajaran ini disebutkan talenta alami. Menurut Dani, ini hal yang sama nggak sih? Talenta dan karunia rohani, ada bedanya nggak? Kalau ini menurut saya talenta karunia rohani itu jadi diberikan Tuhan, diberikan secara ilahi, dan itu memang digunakan secara khusus untuk membangun gereja, terus untuk mengembangkan gereja, untuk pelayanan lah, ya, untuk pelayanan, ya, pekabaran Injil, dan untuk menyelesaikan apa di dunia ini Tuhan mempunyai misi kan. Nah, dan kalau tadi karunia rohani, kemudian kalau talenta alami itu talenta yang murni dari diri kita sendiri, dan itu bisa saja sekuler mungkin talentanya. Oke, sifatnya. Ya sifatnya lebih ke nggak melulu di pelayanan. Ya seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya kasih gambaran buat kita semua juga yang menyaksikan tayangan ini, mungkin seperti contoh atlet pemain bola, Lionel Messi, contoh katakanlah. Messi ini adalah tipikal seorang atlet yang memang dia lahir itu sepertinya memang untuk berlari dan membawa bola. Ya kan? Messi itu kan seperti itu. Jadi tinggal dipoles sedikit ya kan. Iya. Itu ada dalam DNA-nya dia. Jadi berbeda sama kayak pemain-pemain bola pada umumnya yang lain kan ada yang latihan supaya dia jago bawa bola, menggiring bola. Tapi kalau Messi kan kayaknya enggak, dia memang terlahir dengan talenta seperti itu. Talentanya memang olahraga seperti itu, bermain bola secara yang mendorong dia menjadi superstar. Nah, oke, jadi mungkin ini bisa jadi gambaran untuk kita semua perbedaan antara talenta alami dengan karunia rohani. Jadi Dani tadi juga udah singgung ya, talenta rohani itu lebih mengarah kepada karunia rohani. Oh sorry, saya mau bahas talenta sih. Talenta alami, talenta alami ini lebih kepada hal yang bersifat sekuler. Lebih ke situ. Lebih sekuler, tapi kalau karunia rohani itu untuk kerohanian, untuk yang sifatnya pelayanan dan kepada Tuhan, kepada pekabaran Injil. Contoh nih, kita bisa nyanyi, ya kan? Kita punya talenta untuk nyanyi, berbakat untuk nyanyi, ya kan? Kita secara lahirnya sudah merdu suaranya, ya kan? Jadi kita bisa aja pakai ini untuk kita bikin album, ya kan? Nyanyi, rekaman, diupload di YouTube, atau bahkan nyanyi mungkin di karaoke gitu ya. Nanti skornya dapat 80 ada skornya ya. Sering ya. Oke deh, nyanyi ya. Tapi bisa juga karunia pada saat talenta ini kita dijadikan sebuah, Tuhan mau ini dijadikan sebuah karunia rohani, ya itu untuk pelayanan Tuhan. Ya. Jadi berbeda ya, sebuah hal yang berbeda sebenarnya. Karunia rohani itu bahkan ditemukan kalau di pelajaran kemarin nih, hari Senin, karunia rohani itu diberikan Allah pada saat kita pengenalan kita akan juru selamat kita.
pada saat kita dibaptis mungkin kata seperti itu, kita sadar bahwa kita adalah juru kabarnya, kita adalah anak-anak Allah, sehingga Tuhan akan memberikan karunia itu kepada kita. Bisa jadi dan mungkin sebelum mengenal Allah, sebelum kita memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, karunia kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti nih, kita nggak bisa bermain musik contoh. Tapi karena kita diberikan karunia untuk itu, ya kita bisa menjadi, tergantung kita mengembangkannya. Bergantung panggilan Allah juga kepada kita. Oke, kalau Dani ada yang lain nggak kira-kira yang mau ditambahkan? Mungkin yang jadi jangan sampai salah, jangan sampai lupa juga ya, jangan sampai lupa juga, karena talenta alami itu sebenarnya juga asalnya dari Tuhan. Gitu. Asalnya dari Tuhan, dan seperti saya tadi bilang lebih ke sekuler, tetapi bisa juga diarahkan ke untuk pelayanan. Berarti talenta itu juga bisa menjadi sebuah karunia juga. Artinya dikategorikan menjadi karunia. Benar sekali. Contoh kayak inilah, saya bertalenta mengendarai kendaraan, mobil, ya kan? Talenta nih saya jago ngebut di jalanan gitu kan. Itu, tapi kalau Allah mau itu menjadi sebuah karunia saya dalam pelayanan kepada Tuhan, jadi bisa jadi dikatakan bisa jadi menjadi sebuah karunia di mana saya menggunakannya untuk mengantar oma-oma pergi ke gereja, antar pulang, KKR seperti itu bisa jadi ya. Dan banyak aspek-aspek lain mungkin ya yang jadi contoh-contoh gitu. Tapi ada juga karunia-karunia khusus ya Dan ya dalam pelajaran ini. Kayak gimana itu Kak Arif? Di alinea terakhir ini karunia-karunia khusus tuh kayak nabi-nabi. Jadi kayak pendeta, kayak tua-tua jemaat. Kalau nabi itu kan bernubuat, itu kayak disebutkan di sini karunia khusus. Nah, itu jadi dikatakan termasuk yang adalah guru dalam tubuh Kristus untuk memelihara dan melengkapi setiap anggota untuk pelayanan. Jadi lebih ke arah di mereka ini lebih ke arah sebagai tutor. Jadi kan kalau kita sebagai pemilik karunia-karunia itu, jadi kan kita harus ada yang mengarahkan ini. Ya, secara kerohanian tetap mengarahkan kita. Kita talentanya Dani menyanyi, saya mengendarai kendaraan contoh ya. Ya, jadi ada yang memiliki karunia khusus ini, contoh gembala jemaat, pendeta. Dia akan mengarahkan kita. Nah, disebutkan di sini di pelajaran kita ini adalah karunia khusus. Nanti kita bisa lebih lengkap baca dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan saya pikir cukup ya Dani ya untuk atau Dani ada tambahan lagi? Saya tadi ada mempelajari ini, jadi saya bertanya-tanya nih. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin diberkati secara khusus ya, khususnya ini dalam arti secara finansial ya. Berarti diberkati secara finansial, bukan yang karunia khusus tadi kan ya, lain ya. Nah, apakah itu juga termasuk karunia juga gitu? Oke. Iya, saya pikir juga itu sebuah karunia sih, itu panggilan kan, karunia itu seperti panggilan. Jadi dan itu bukan sesuatu, asalkan itu bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Seperti dari hati, seperti pelajaran kita kemarin. Jadi teman kita Rinda kan kemarin dia cerita bagaimana lingkungannya seakan-akan membentuk, pengen dia menjadi penyanyi. Gitu. Tetapi Rinda tidak merasa seperti itu. Jadi Rinda merasa panggilannya bukan di situ. Jadi selama memang panggilannya adalah di situ sebagai pelayan Tuhan, menjadi pemilik karunia yang diberkati secara finansial. Artinya finansial adalah untuk pekerjaan pelayanan Tuhan kan. Jadi saya pikir adalah hal yang baik, adalah pas. Tapi yang tidak pas, tidak baik adalah ketika kemampuan secara finansial itu adalah dipaksakan. Nah, karena contoh lah, bukan hanya finansial sih, bukan gitu, bukan secara finansial itu bukan hanya masalah finansial, masalah contoh
saya nih lihat Ya. kamu nyanyi, oh aku Dani itu karunianya menyanyi, aku pengen aja di karunia menyanyi juga, dan memaksakan karunianya adalah menyanyi, kayaknya itu kurang pas. Oh ya. Sama halnya juga kan dengan kita akhirnya berusaha keras berusaha untuk memiliki Mencapai itu. mencapai karunia ya dengan finansial yang lebih, Ya. padahal sebenarnya karunia kita nggak di situ. Ya. Nah, itu memaksakan, ya itu yang enggak. Tapi kalau ditanya sama Dani, balik lagi pertanyaan Dani, apakah itu adalah sebuah karunia? Iya, Termasuk ya. termasuk. Saya pikir gitu. Bagaimana dengan saudara-saudara? Nah, saya rindu juga saudara-saudara juga boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita masing-masing, karena memang tujuan kami untuk membuat program ini adalah untuk mengajak kita semua untuk boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita masing-masing secara pribadi dari tempat kita, dari rumah kita masing-masing. Baik, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.